Swastiastu, perkenalkan saya Joan Roxen, dokter muda anestesi periode 29 Juni sampai dengan 5 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai perioperatif medicine dengan topik yang lebih mendalam, yaitu pada intraoperatif. Berdasarkan definisi, merupakan perawatan anestesi yang dilakukan selama masa durante operasi berlangsung. Adapun manajemen intraoperatif yang kita lakukan, pertama-tama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu adalah rekam medis intraoperatif, statiks, evaluasi pasien, dan pemberian premedikasi. Adapun rekam medis intraoperatif termasuk dengan catatan anestesi bertujuan untuk melakukan monitoring, catatan untuk anestesi selanjutnya, dan serta memberikan perlindungan hukum pada dokter pada pasien atau yang kita sebut dengan medico legal. Selanjutnya kita akan mempersiapkan juga alat-alat, yaitu statiks yang akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Lalu kita harus evaluasi kembali pasien dan tindakan operatif yang akan dilakukan. Selanjutnya juga kita sebelum operasi kita dapat memberikan premedikasi yang telah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya. Lalu berikut ini adalah contoh dari form catatan anestesi yang kita lakukan di RSUP Sanglah. Di sini bisa kita lihat ada nama pasien, ada spesialis anestesinya, residennya siapa, lalu ada diagnosis prabedah, jenis pembedahannya, ada keadaan pra-anestesinya, lalu ada tanda vital pasien, ada status ASA-nya juga. Lalu ada obat premedikasi yang diberikan, lalu baik secara oral, intramuskular atau intravena, dan dosisnya pada jamnya, lalu ada rekomendasi anestesi yang dipilih, yaitu bisa anestesi umum atau anestesi regional dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang statiks. Statiks ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan anestesi pada pasien, yaitu adalah scope, lalu ada tube, lalu ada airway device, ada tape, ada introducer, ada konektor, dan ada suction. Tube sendiri tadi ada dua, yaitu endotracheal tube dan laryngeal mask airway. Lalu ada airway device juga ada dua, yaitu sungkup muka atau face mask dan oropharynx tube. Lalu kita mulai pada yang scope, terdiri dari dua, yaitu Miller dan Mac. Pada Miller di sini blade-nya lurus dan lebih tipis. Dianjurkan pada bayi dan digunakan untuk mengangkat epiglotis agar glotis terbuka dan diletakkan di atas epiglotis. Sedangkan kalau Mac biasanya blade-nya itu melengkung dan lebih lebar. Digunakan untuk anak yang lebih besar atau dewasa dan melengkung sesuai dengan lengkungan lidah. Diletakkan di valekula. Lalu berikut ini ada tube. Ada dua pilihan tube yang bisa digunakan, yaitu endotracheal tube dan laryngeal mask airway. Lalu ada airway device, yaitu ada Goodell, oropharyngeal airway, Goodell, dan Berman Airways, dan juga ada face mask atau sungkup wajah. Biasanya sungkup ini kita lebih memilih menggunakan yang transparan karena akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi pada pasien dengan menggunakan yang transparan dibandingkan yang ada warna hitamnya, yang seperti gambar di sampingnya warna hitam. Pastikan sungkupnya ini juga menempel erat dengan wajah pasien agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu ada tape. Tape ini digunakan untuk fiksasi dari tube yang akan kita masukkan. Biasanya tape ini ada beberapa pasien yang cenderung biasanya bisa mengalami DKI atau dermatitis kontraksitan pada tape ini. Jadi meskipun jarang kasusnya, makanya kita harus sering juga menanyakan pada pasien, terutama pada bagian premedikasi. Lalu ada introducer yang digunakan untuk membantu masukkan tube. Lalu ada konektor dan ada suction. Lalu manajemen intraoperatif, di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan, yaitu adalah monitoring, memposisikan pasien, memilih anestesi, induksi anestesi umum, lalu manajemen jalur nafas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan reanimasi serta recovery. Pertama-tama monitoring. Monitoring itu biasanya kita lakukan dengan EKG baik yang 3 atau 5 lead, lalu non-invasive blood pressure, NIBP, pulse oximetry untuk melihat saturasi oksigen, lalu ada
N-tida CO2 dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau misalnya kita melakukan pembedahan pada bagian otak, nah kita harus melakukan monitoring pada bagian otaknya itu dengan alat-alat yang nanti dibutuhkan disesuaikan dengan pembedahannya. Lalu pada posisi pasien. Lalu pasien di sini diposisikan dalam posisi dua macam, yaitu posisi saat induksi dan posisi secara waktu pada operatif. Pada induksi ini sendiri pasti disarankan posisi paling baik yaitu adalah posisi supine. Kenapa? Karena obat anestesi ini memiliki sifat hiperbarik, di mana obat anestesi ini cenderung dia itu bergerak mengikuti arah gravitasi. Misalnya kita induksi obat anestesi dengan posisi sitting atau duduk, maka setelah diinduksi maka obatnya akan turun ke bawah ke ekstremitas. Jadi sehingga misalnya kita mau analgesinya itu di bagian setengah tubuh, nanti bisa jadi anestesinya itu nggak bekerja di sana karena dia turun obatnya perlahan. Jadinya area yang mau kita anestesi itu tidak teranestesi dengan baik, jadi area tidak terpenuhi target kita gitu. Oleh karena itu makanya lebih baik di posisi serata mungkin, di posisi supine, didiamkan selama 15 menit terlebih dahulu sampai obatnya kira-kira sudah terserap dengan baik dan pasien sudah merasakan anestesinya, baru kita pindahkan ke posisi operatif tergantung pada pembedahan yang kita akan lakukan. Misalnya ada juga beberapa yang supine, lalu yang sims, lalu ada yang prone atau bertelungkup, ada knee chest atau menungging, ada dorsal recumbent, ada litotomi, ada standing, ada squatting, ada sitting. Ini tergantung dengan jenis pembedahan yang akan dilakukan. Lalu pemilihan anestesia. Jadi pemilihan anestesia ini sebenarnya sudah harus ditentukan pada preoperatif. Jadi setelah kita melakukan kunjungan preoperatif, preanestesi yaitu pas saat kunjungan itu kita harus tentukan jenis anestesinya sehingga kita udah siap pas operatif untuk melakukan anestesi. Jadi secara umum pemilihan anestesi itu bisa ada dua, yaitu ada yang general dan ada yang regional. Kalau yang general itu adalah proses membuat pasien tidak sadar sementara, hilang persepsi nyeri akibat obat anestesi. Jadi persepsi nyeri tidak ada, kesadaran juga tidak ada, jadi secara total keseluruhan seperti itu. Sedangkan yang regional adalah pemberian anestesi lokal pada syaraf aferen sehingga terdapat blokade persepsi nyeri sementara pada saraf aferen yang diblok itu. Jadi anestesinya itu anestesi lokal, beda yang enggak keseluruhan. Makanya kalau di regional ini biasanya pasien sadar dan sering biasanya kita lakukan juga dengan pemberian sedasi. Jadi pasiennya tertidur dengan menggunakan obat-obatan kayak benzodiazepin kayak gitu-gitu. Lalu kalau yang general ini biasanya kita pilih pada pasien yang misalnya anak-anak, karena anak-anak itu kan cenderung tidak kooperatif dan takut dan terus-terus bergerak selama pembedahan, ini akan mengganggu operator. Jadi kita pilih yang general. Tapi kalau misalnya dengan pendarahan yang hebat juga biasanya kita pilih yang general. Tapi kalau misalnya regional, misalnya kita pilih pada misalnya pada orang tua. Orang tua kan biasanya cenderung ada permasalahan pada sistem kardiovaskularnya. Makanya kita pilih yang regional karena seperti yang kita tahu anestesi ini sangat berpengaruh pada sistem kardiovaskular seperti itu. Lalu juga pada ibu hamil biasanya kita lakukan juga yang regional. Nah, kalau yang general secara induksinya itu ada terbagi jadi 3, yaitu ada intravena, inhalasi, dan kombinasi. Sedangkan yang regional ini terdapat beberapa jenis juga, yaitu ada neuroaksial, peripheral nerve block, lokal, dan Beers block. Neuroaksial sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ada spinal, epidural, dan combine. Kalau spinal ini adalah pemberian anestesi lokal pada ruang subarachnoid, sedangkan yang epidural adalah pemberian anestesi lokal pada end spinal nerve. Jadi efeknya sih sebenarnya lebih sedikit yang epidural gitu.
Lalu ada combine, di mana di sini combine itu maksudnya adalah pemberian 2 macam obat anestesi dengan dosis yang kecil untuk mendapatkan kemampuan anestesi yang sama dengan pemberian satu jenis obat anestesi yang poten dengan jumlah yang besar. Jadi seperti efek potensiasi, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ada peripheral nerve block, ada lokal, misalnya kita melakukan jahit luka, itu biasanya kita pakai yang lokal dengan lidocaine. Lalu ada Beers block. Di sini Beers block adalah pemberian obat anestesi lokal dengan cara intravena, tapi abis itu diblok dengan menggunakan tourniquet sehingga efeknya regional. Biasanya dilakukan di tangan, tapi sekarang Beers block ini sudah tidak pernah dilakukan lagi. Lalu untuk induksi tadi yang sudah seperti saya sampaikan, ada intravena, lalu ada inhalasi juga, ada intramuskular pada anak-anak yang tidak kooperatif tapi berat badannya di atas 20 kilo dengan teknik menggunakan ketamin. Kalau yang rektal juga bisa untuk anak-anak yang tidak kooperatif tapi berat badannya di bawah 20 kilo dengan tiopental atau metohexital. Lalu untuk induksi intravena itu biasanya smooth induction diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non depolarisasi. Ada juga jenis induksi yang rapid sequence induction, indikasinya pada pasien dengan perut penuh. Lalu ada juga modified RSIL, diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada proses simpatis, misalnya pada pasien hipertensi. Obat sama yang diberikan, tapi pada RSI ditambah ada pemberian opioid. Lalu untuk induksi intravena itu ada tekniknya dengan pemberian kateter intravena, biasanya large bore jika diperkirakan adanya banyak pendarahan. Lalu lokasinya bisa di tangan, bisa di kaki, dengan setelah pemberian EMLA, anestetik lokal. Ini biasanya pada anak yang takut disuntik kita kasih EMLA dulu. Lalu pasang monitor preoksigenasi oksigen 100% selama 5 menit, injeksi pelan dari obat induksi, dan perhatikan kondisi pasien menjadi tidak sadar dan akut. Lalu ada induksi secara inhalasi. Induksi inhalasi ini biasanya digunakan untuk mempertahankan atau maintenance anestesi selama durante operasi. Tapi bisa juga untuk induksinya untuk pasien yang tidak anak biasanya yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena. Biasanya atau juga pada pasien dewasa yang saluran nafasnya atasnya ada obstruksi, misalnya pada epiglotisnya. Tidak ada vena yang nggak bisa dipakai, juga bisa menggunakan inhalasi. Lalu pada orang dewasa yang fobia jarum suntik bisa juga dilakukan inhalasi. Biasanya kalau yang fobia gini berarti mungkin ketahuan pada saat kunjungan pre-anestesi, biasanya baru ketahuan. Lalu manajemen jalan nafas. Manajemen jalan nafas ini ada 2, yaitu head tilt chin lift dan jaw thrust. Jadi yang pertama yang sering kita gunakan itu adalah head tilt chin lift. Head tilt chin lift ini dimana kita angkat dagu, terus kita dorong kepala ke belakang dan kita membuka jalur nafasnya. Biasanya head tilt chin lift ini harus kita perhatikan, ini boleh kita lakukan hanya pada pasien yang nggak memiliki cedera servikal. Tapi kalau pada pasien yang memiliki cedera servikal, biasanya kita nggak boleh melakukan yang namanya head tilt chin lift ini, karena dia akan memperparah kondisi cedera servikalnya itu. Jadi kalau misalnya apa pilihannya pada pasien yang ada cedera servikal, nah kita pakai jaw thrust. Jaw thrust ini jadi kita mendorong dagunya ke depan supaya ada rongga yang dimana kita bisa membuka airway-nya. Jadi biasanya jaw thrust ini sangat nyeri, jadi biasanya dan agak sulit dilakukan juga. Lalu untuk pemeliharaan anestesi. Pemeliharaan anestesi biasanya dilakukan dengan yang teknik inhalasi. Tapi pemeliharaannya itu juga bisa dilakukan dengan pemberian obat relaksan. Yang terakhir adalah reanimasi dan recovery. Jadi reanimasi dan recovery ini dilakukan setelah prosedurnya selesai. Jadi setelah dilakukan ekstubasi baru dilakukan reanimasi dan recovery ini.
Biasanya reanimasi dan recovery dilakukan dengan pemberian oksigen 100% dengan menggunakan face mask. Lalu kita harus support airway-nya. Pastikan airway pasien itu paten, nggak ada edema, nggak ada sumbatan, nggak ada obstruksi. Pokoknya pasien airway-nya paten dan bisa dia mendukung untuk ventilasi yang normal gitu. Lalu kita juga bisa evaluasi kekuatan otot pasien setelah sedikit-sedikit obat anestesinya itu wear off gitu ya. Jadi bisa kita evaluasi kekuatannya. Lalu kita evaluasi juga koordinasi pasien. Misalnya dengan kita memberikan perintah pada pasien, suruh menggenggam jari kita, atau juga menjulurkan lidah dan mengangkat kepala. Yang terakhir, pastikan pasien itu sebelum dibawa ke PACU, lakukan recovery position. Recovery position ini fungsinya apa sih? Untuk mencegah aspirasi. Tapi balik lagi, recovery position ini tergantung pada jenis operasi yang dilakukan, memungkinkannya atau enggak gitu. Baik, sekian presentasi saya mengenai topik intraoperatif. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.